Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Jadi guys, di depan kita ini ada HP Vivo Y12. Sebelumnya HP ini sudah saya ganti LCD. Kronologinya itu seperti ini. Saya melakukan pergantian LCD karena LCD-nya ini pecah atau rusak. Sebelum saya melakukan pemasangan LCD, biasanya saya cek terhadap LCD yang ingin saya pasang. Ya, saya cek ya LCD-nya yang baru. Setelah saya cek dan yakin LCD-nya bagus, saya melakukan pemasangan LCD. Saya lem LCD-nya dan ternyata ketika HP-nya sudah dilem itu malah terjadi ghost touch. Anehnya, LCD ini ketika terjadi ghost touch itu saya buka LCD-nya, saya buka dengan aman ya, saya buka lemnya. Kemudian setelah saya cek tanpa dilem itu LCD-nya baik-baik saja. Namun setelah saya lakukan pengeleman kembali, itu LCD-nya ghost touch lagi. Saya sudah lakukan berbagai upaya, bahkan ini LCD-nya saya lem dan bongkar beberapa kali, namun tetap hasilnya sama. Kalau dilepas itu bagus, tetapi ketika kita lem itu ghost touch. Bahkan ini LCD-nya sudah saya panasi ulang kaki-kakinya menggunakan blower, namun tetap saja ini mengharuskan saya untuk nombok. Oke, ini setelah back cover terlepas, lanjut kita buka semua baut-baut yang ada pada penutup mesin atas. Lanjut saya membuka baterainya. Di sini saya menggunakan bantuan cairan pertalite ya untuk melepas baterainya, karena kalau kita olesi dengan cairan itu biasanya baterainya, lemnya atau solasinya bakalan gampang kita buka. Selain cairan pertalite, saya juga semprotkan dengan cairan kontak cleaner. Di sini bagian kameranya saya lepas dulu karena jangan sampai ketika kita asik kerja lensa kamera yang tersentuh oleh tangan itu bisa mengakibatkan kameranya menjadi buram. Lanjut kita mencongkel bagian baterainya. Kita panaskan bagian pinggiran LCD untuk melemahkan lemnya. Masukkan alat congkel dengan hati-hati. Jadi meskipun LCD-nya ini sudah ghost touch, tetapi saya akan mengangkatnya utuh. Mudah-mudahan ini LCD-nya tidak rusak. Untuk mengangkat LCD secara utuh itu tidak semudah yang ada di video tutorial ya. Ini saya kadang gagal, kadang pula berhasil. Jadi untuk memasukkan alat congkel itu kita harus memasukkan sampai ke bagian yang paling bawah, karena LCD ini berlapis-lapis ya. Jadi usahakan alat congkelnya masuk ke bagian paling bawah seng dari LCD-nya. Kalau alat congkel kita masuk ke lapisan yang salah atau bukan di paling bawah, itu bisa mengakibatkan LCD-nya menjadi rusak. Oke, seperti yang saya bilang, saya kadang gagal, kadang pula berhasil mengangkat LCD secara utuh. Ini kayaknya gagal, jadi terpaksa saya congkel secara paksa karena ini lemnya sangat kuat. Jadi ini saya rusak ya, karena ini memang sudah ghost touch, tidak bisa digunakan lagi. Tujuannya saya angkat tadi secara hati-hati dengan harapan ini masih bisa kita gunakan LCD-nya sebagai alat untuk pengetesan. Lanjut di sini saya akan melakukan pembersihan terhadap frame LCD-nya. Oke, sebelum memasang LCD baru itu saya melakukan pengetesan terhadap LCD-nya. Namun sehati-hati bagaimanapun kita melakukan pengetesan, kalau mau apes ya apes seperti yang ini, yang kasus sebelumnya sudah saya tes LCD-nya, ternyata masalahnya timbul setelah dilem. Jadi pasang LCD itu hoki-hokian ya. Meskipun hoki-hokian, tetap saja setiap saya mau pasang LCD itu saya tetap melakukan pengetesan, karena kalau masalahnya muncul sebelum saya pasang, artinya masih dalam tahap pengetesan, itu LCD-nya bisa saya retur. Jadi saya tidak rugi atau tidak nombok. Jadi LCD itu bisa kita tes tanpa kita lakukan pengeleman dulu. Caranya kita pasang soketnya, kemudian bisa kita tes mulai dari kecerahannya, layar sentuhnya. Satu lagi,
kendala yang kadang muncul ketika kita ganti LCD, yaitu terjadinya ghost touch ketika HP-nya terhubung ke internet atau ada panggilan masuk. Hal ini bisa terjadi ketika LCD baru yang kita beli ini tidak cocok dengan gelombang sinyal maupun sinyal internet, dan tidak ada solusinya LCD seperti ini melainkan diganti. Makanya dicek dulu. Ada dua cara mengeceknya. Cara pertama yaitu menghubungkan ke WiFi kemudian buka YouTube. Kalau tidak bergerak sendiri berarti LCD siap saya pasang. Cara kedua yaitu ketika kita tidak tahu sandi HP-nya, bisa kita cek dengan cara memasukkan SIM card lalu menelponnya. Kalau tidak terjadi ghost touch berarti LCD siap dipasang. Namun cara kedua ini agak rempong karena kita harus pasang LCD-nya ke frame tanpa dilem. Juga harus memasang back cover atau middle frame, karena di back cover atau middle frame ada penangkap sinyal seluler. Kalau itu tidak terpasang, otomatis SIM card-nya tidak bisa ditelepon karena tidak ada sinyalnya. Makanya ketika mau ganti LCD penting meminta sandinya agar kita gampang mengecek LCD-nya dengan sinyal WiFi tanpa memasang cover HP-nya. Oke, LCD ini sudah saya cek dan yakin semuanya bagus. Saya akan melakukan pemasangan atau pengeleman. Namun sebelumnya pada LCD ini kita bersihkan dulu bagian pinggiran anti goresnya dengan silet, karena takutnya nantinya pas kita pasang yang kita sangka presisi adalah anti goresnya bukan LCD-nya. Jadi bagian pinggiran anti goresnya itu saya silet. Kita buka juga semua stiker yang ada pada bagian belakang, mulai dari stiker garansi sampai stiker-stiker yang lain. Di bagian bawah fleksibel LCD itu biasanya ada ikut double tap ya, jadi kita gunakan double tap itu untuk merekatkan fleksibel bagian bawah LCD ke bagian kaleng atau bagian belakang LCD. Kita rapatkan ya. Ini gunanya nanti ketika kita rapatkan LCD-nya ke frame itu bagian bawahnya tidak terjepit oleh frame LCD. Jadi ini menurut saya sangat pentingnya. Kalau di sini tidak ada ikut double tap-nya, kita kasih double tap sendiri. Lanjut saya kasih lem di bagian pinggiran frame LCD. Di bagian atas itu saya kasih lem bening. Kenapa lem bening? Karena di situ ada sensor proximity. Kalau lem hitam itu sensornya akan tertutup dan mengakibatkan sensor tidak berfungsi. Kemudian selebihnya saya menggunakan lem hitam. Kenapa saya menggunakan dua lem? Karena lem bening itu gampang terangkat dan lem hitam itu agak kuat dan cepat kering. Di bagian LCD ada yang menandakan bahwa di situ adalah tempat sensor proximity. Di bagian itu ada film tipis. Kalau LCD bawaan pabrik artinya LCD yang keluar bersamaan dengan HP-nya itu sudah disetting sedemikian rupa agar itu cocok filmnya ya. Namun ketika kita beli LCD sendiri itu biasanya ada yang cocok filmnya, ada juga yang tidak. Makanya ini filmnya saya bersihkan saja, saya buat menjadi bening demi menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan sampai ini filmnya tidak cocok atau ketebalan mengakibatkan sensornya tidak berfungsi. Jadi ada berbagai cara metode saya untuk mengelem. Di sini saya menggunakan metode yang saya lem di frame itu hanya di bagian bawah. Di bagian samping saya lem di bagian pinggiran LCD-nya. Namun ini tergantung selera ya, bisa juga kita lem semuanya di bagian pinggiran LCD ataupun bisa juga kita lem semuanya di bagian frame-nya langsung. Satu hal yang penting bahwa ini jangan sampai belepotan, jangan sampai lemnya masuk ke bagian tengah LCD ya, jadi pinggir-pinggirannya aja ya yang dilem. Sebelum kita tekan atau rapatkan LCD-nya itu kita cek dulu apakah sudah presisi atau belum. Setelah yakin presisi barulah kemudian ini LCD-nya kita tekan atau rapatkan ke bagian frame. Setelah LCD-nya rapat, lanjut kita rakit semuanya kembali HP-nya. Sambil kita rakit ulang HP-nya itu juga kita lakukan pengetesan, jangan sampai ada soket yang belum rapat. Jadi itu bisa kita cek sebelum lemnya kering atau sebelum bautnya dipasang.
Setelah saya cek-cek ini semuanya normal, lanjut saya ikat menggunakan karet. Biasanya kalau menggunakan karet saya ikat dulu bagian atas dan bawahnya, kemudian saya masukkan ke dalam plastik bubble wrap. Kemudian bubble wrap ini saya ikat lagi menggunakan karet, lalu saya simpan selama beberapa jam untuk menunggu lemnya kering. Dan ini sudah beberapa jam kemudiannya, ini lemnya sudah kering. Saya sudah melepas tadi bubble wrapnya. Ini tinggal kita bersihkan dari sisa-sisa lem. Saya menggunakan lap yang sudah diolesi dengan cairan Pertalite. Kenapa saya menggunakan cairan Pertalite? Karena cairan Pertalite ini melelehkan sisa-sisa lem. Setelah yakin lemnya meleleh, baru kemudian saya lap menggunakan lap yang sudah diolesi dengan minyak kayu putih. Setelah yakin semuanya bersih, barulah kemudian saya lap kembali menggunakan tisu kering. Setelah ini selesai, sebelum saya serahkan kembali kepada pemiliknya, ini saya melakukan pengecekan dulu, melakukan berbagai pengetesan. Dan ini sudah saya anggap tidak ada kendala ya, dan siap saya serahkan kepada pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.